Bapak Ibu yang kami hormati, demikian tadi sambutan sekaligus pandangan dari pemerintah Desa Darussalam yang telah disampaikan oleh Bapak Kepala Desa dan kepada beliau kami ucapkan terima kasih. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Kepala BKPH Rinjani Barat, kepada yang terhormat Bapak Muhammad Aminuddin Munir SH Deshud MSI, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang menghormati Pak Kepala Desa BP Darussalam beserta jajaran, yang terhormati Kepala BPD beserta BPD BP Darussalam beserta anggota, yang terhormati Pak Babin, kemudian Mbak Binsa, yang terhormati Kepala Dusun, yang terhormati dan banggakan Ketua Pengurus KUPS Kompak Sejahtera. Mudah-mudahan hadir perwakilan dari negara. Sekali lagi kami mengajak kita semua untuk memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas izinnya dan karunia-Nya kepada kita. Hari ini kita diberikan kesempatan untuk hadir dalam rangka audiensi, dan ini merupakan pertama kali mungkin yang datang silaturahmi Pak Kades. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Kepala Desa dan rekan-rekan sekalian atas penerimaan kami pada hari ini. Salawat dan salam tentu juga kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Muhammad, pada bulan ini beliau dilahirkan, semoga juga kita diberikan limpahan berkah ya, dan kita kelak diberikan syafaat di yaumil akhir. Bapak Ibu sekalian, hari ini tujuan kami adalah untuk audiensi ini untuk mencari tahu dan berkoordinasi, mengajak kita semua untuk segera menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan pertama tugas kami, yaitu pertanian. Sebelum dia masuk ke sini, tadi sudah banyak hal yang kami dapatkan data, termasuk data-data kawasan hutan segala macam. Ya, sebelum saya datang, saya coba membaca. Memang betul apa yang disampaikan Pak Kades terkait dengan kerjasama yang sudah dibangun antara KPH dengan Kompak Sejahtera. Kami menerima manfaat itu mungkin tahun 2021 bagi hasil Pak, dan itu juga menjadi koreksi kita semua. Dan sebagaimana kita ketahui bersama Bapak Ibu sekalian, kita sudah mendengar namanya Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja ini sekarang beralih Pak, pengelolaan hutan itu tidak dilakukan oleh karya, tetapi sepenuhnya diberikan kepercayaan kepada kelompok masyarakat. Oleh karena itu, kami berkeinginan untuk meningkatkan legalitas pengelolaan kawasan hutan itu dari kerjasama, bermitra, setara, kemudian akhirnya kita akan dorong menjadi persetujuan. Nah, persetujuan ini apa? Persetujuan ini yang tadi bahasa undang-undangnya persetujuan, bahasa sebelumnya itu izin. Itu diberikan sepenuhnya kepada kita kelompok untuk mengelola. Mengelola itu dikelola aja, yang dikelola itu adalah jasa lingkungan namanya Pak. Jasa lingkungan ini kalau ada air, misalnya kita bermitra, boleh bermitra dengan Kandes misalnya, boleh bermitra dengan PDAM misalnya, itu boleh Pak. Kalau kita sudah berada di dalam perizinan. Kemudian jasa lingkungan apalagi Pak? Jasa lingkungan ini kaitannya dengan wisata. Saat ini potensi wisata di dalamnya, maka kita juga bisa melakukan pengelolaan mandiri di dalamnya. Kemudian yang dikelola selain jasring ada juga HHBK, pemanfaatan HHBK yang tadi saya kira sudah banyak dijelaskan di dalam MOU antara Bumdes dengan dengan KSU, bahwa di dalamnya ada pengembangan kopi dan lain sebagainya. Itu bagian daripada
rencana kerja persetujuan perhutanan sosial. Nanti arahnya kita HKM Pak nih supaya lebih mandiri kita. Saya kemudian ingin merespon tadi yang disampaikan Pak Kades bahwa Pak, kami itu sebetulnya, masyarakat kami itu sebetulnya menginginkan desa yang mengelola. Kemudian bagaimana KSU ini dibekukan lah semacam itu tadi kalau kita tangkap ya. Jadi ingin kami sampaikan Pak Kades, rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu, jadi yang sudah tercatat di dalam data kementerian itu bahwa KSU Niki yang sudah ada di database-nya perhutanan sosial, sehingga akan lebih cepat ketika kita dari bermitra Niki kita angkat menjadi perizinan. Tidak melalui proses panjang lagi, diulang lagi dari awal, melakukan penataan batas segala macam, dan itu membutuhkan waktu yang lama Pak. Dia bicara suwe. Oleh karena itu saya tadi berharap kepada seandainya kita melakukan reshuffle di dalam kepengurusan, betul tadi itu Pak Kades menyampaikan bahwa koperasi itu dia punya mekanisme tersendiri untuk melakukan reshuffle, dan dia juga tercatat di dinas koperasi Pak. Ada iuran wajib, ada iuran pokok, ada RAT dan segala macamnya. Tentu menurut saya itu juga akan memberatkan kita di tingkat kelompok ini. Oleh karena itu tadi saya sampaikan, seandainya KSU ini kita rapat ulang, rapat luar biasa yang Pak Kades tadi itu, kita turunkan saja menjadi kelompok misalnya. Artinya kelompok dan di bawahnya kita susun ketua blok, sub-blok, sehingga kita hanya fokus di dalam pengelolaan pemanfaatan hutan. Tidak perlu bicara laporan ke dinas koperasi, tidak perlu bicara segala macamnya. Cukup kita berbicara di tatanan lapangan melakukan pemanfaatan. Kemudian juga di koperasi Niki di desa Niki ada namanya koperasi Merah Putih. Kita berharap ke depannya tidak boleh koperasi yang kita bentuk ini juga akan berrival, berkompetisi dengan koperasi Merah Putih ini. Pak Haji, Pak Ustaz, perlu lihat kan? Ini tidak boleh berrivalitas, itu yang sampaikan. Seandainya koperasi Merah Putih kita besarkan, ya, kemudian kelompok tani Kompas Sejahtera fokus di dalam kawasan hutan, kemudian BUMDes ini menyuntik dana, maka itu akan indah rasanya Pak kalau itu berjalan semua. Tetapi kalau KSU itu yang ngurus biaya, yang ngurus usaha, yang ngurus simpan pinjam, rasanya juga akan berat beban kerjanya. Nah, oleh karena itu harapan saya, saran saya, walaupun saya bukan orang koperasi, tetapi betul yang tadi disampaikan Pak, harus ada mekanisme di dalam proses pembekuan koperasi. Itu harapannya nanti teman-teman KSU untuk menjalankan itu, kemudian kita bentuk, tetap kita campurannya Kompas Sejahtera Pak ya. Karena itu kita catat nanti kaitannya dengan KSU atau KTH itu nanti kami yang komunikasi Pak Kades yang komunikasikan. Hanya saja mungkin dalam waktu dekat yang perlu dilakukan adalah bagaimana kelembagaan kelompok ini yang harus kita kuatkan dengan tadi itu Pak, nama KSU itu harus nama Kompas Sejahtera itu ada di dalamnya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, nanam kayu bagaimana? Pertanyaannya. Nanam kayu ini di dalam rehabilitasi hutan itu wajib Pak, wajib harus, karena kita mempertahankan fungsi kawasan ini. Tetapi dari tahun ke tahun ada mengalami perubahan. Kalau dulu namanya rehabilitasi hutan itu dari jauh-jauh mereka pule, mahoni, kayu-kayu keras, sengon, apalagi dan segala macamnya, yang tidak memberikan manfaat secara ekonomi ke masyarakat. Tetapi ketika kita sudah kelompok pengelolaan masyarakat itu sudah ada di dalam kawasan hutan, maka dibolehkan Pak melakukan mengganti tanaman produktif tadi itu, seperti tetap kuncinya Pak Kades harus kayu keras lagi, seperti durian,
seperti kemiri, ya, apukat dan lain sebagainya. Dan tentu juga harapan kita ketika berada dalam area mata air, maka perlindungan mata air itu juga harus diutamakan, Pak. Tanaman kayu itu seperti beringin dan lain sebagainya harus tetap kita pertahankan. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, yang menjadi tugas kita hari ini adalah bahwa kami dari kementerian itu ditugaskan untuk melakukan transformasi. Transformasi ini merubah baju yang tadinya bermitra, mitra niki sejajar, ada bagi hasil, sekian untuk Kompas Sejahtera, sekian untuk KPH. Itu nanti pada saatnya ketika mendapatkan izin sudah tidak ada lagi bagi hasil, Pak. Murni menjadi pendapatan kelompok, Pak. Tidak ada bagi KPH itu. Yang ada kewajibannya nanti adalah membayar PNBP, yaitu yang ada pajak, kompensasi terhadap atau pajak bahasanya tadi. PNBP ini penerimaan negara bukan pajak, ya. PNBP ini dihitung berdasarkan produksi yang kita dapatkan di dalam kawasan kita. Pengelolaan kawasan ini dua, Pak, yang harus dilihat itu. Legal lahannya harus legal produknya. Nah, kemarin kami mengajak orang Jepang, Pak Kades, mungkin sudah diinformasikan ke teman-teman. Datang dokter-dokter Jepang. Yang pertama ditanya adalah legalitas. Betul. Dari mana sumbernya? Legal tidak sumbernya, itu, Pak. Jadi ketika kita nanti produk-produk kita keluar, itu pertanyaannya ada legal tidak produknya? Dari mana produknya? Berbasis lingkungan tidak produknya? Kadang-kadang itu tidak pertanyaan. Oleh karena itu, yang berharap itu yang kita akan penuhi legalitas lahannya, transformasi ini. Dan Bapak Ibu sekalian, ini juga akan berat rasanya kalau kami sendiri yang akan bekerja, karena banyak kelengkapan yang harus disiapkan. Kelengkapan yang harus disiapkan itu ada KTP penggarap, ya, ada KTP, ada KK, ada KTP dan segala macamnya, surat pernyataan dan segala macamnya. Ini yang menjadi berat rasanya ketika kelembagaan di lapangan itu tidak kuat untuk membantu kami. Makanya saya bilang restrukturisasi, struktural diubah, harus ada sampai tingkat tapak, Pak. Di tapak itu ada blok, ada subblok. Subblok ini membawahi sekian orang, blok membawahi sekian orang, kelompok membawahi sekian orang, sehingga kerja-kerja dari kelompok itu cepat. Dan tidak bisa kami sendiri yang memenuhi itu. Yang mitra KTP SPSK penggarap itu rasanya berat kan. Oleh karena itu, ini yang kita minta hari ini, dukungan dari Pak Kades dan teman-teman sekalian untuk membantu kami menyiapkan kelengkapan administrasi yang dibutuhkan di dalam proses transisi ini. Ini Bapak Ibu, dan hari ini saya sampaikan juga bahwa lokasi daripada HK ini kita usulkan ini, Pak, berada di atas umum, Pak Kades. Insya Allah tidak mengganggu itu. Tetapi kami sampaikan juga Bapak Ibu sekalian, ya, bahwa di bawah umum ini sudah ada proses yang namanya proses verifikasi toran, sudah dilalui sama Pak Kades, dan Pak Kades juga masuk tim di dalamnya, dan sudah dilakukan identifikasi. Jadi apapun hasilnya nanti kita hormati. Gitu Pak Kades. Artinya bahwa nanti itu ada area yang akan dilepas, ada juga yang dipertahankan. Ketika dilepas kita terima, ketika dipertahankan sabar dulu kan menurut Pak Kades. Kita lakukan melalui 3 PS, Pak. Kita bisa usulkan PS. Nanti kita usulkan kelompok di bawah hukum ini kita bentuk. Bisa kita bentuk kelompok, kita usulkan nanti untuk perizinannya. Nah, perhutanan sosial ini yang harus dikelola itu, Pak, ada 3 Pak. Pertama, kelembagaannya. Kelembagaannya harus kuat. Ketua itu harus diakui oleh kelompok, anggota kelompok. Ketika ketua sosialis bendahara ini tidak dipercaya oleh anggota, maka disitulah kelembagaan kelompok itu dinyatakan tidak kuat, Pak. Awit-awit ada tidak berjalan, maka kelembagaan itu tidak berjalan.
aturan-aturan kelompok tidak berjalan, itu nanti sudah kita lemah. Nah, itu yang akan kita kuatkan. Salah satunya memperkuat itu dulu di awal. Saya kira kita punya waktu Pak, dan harapannya kita jangan lama Pak Kades, nanti kita harus cepat ya, karena kita punya waktu berapa bulan, 6 bulan ini Pak, harus kami siapkan untuk izin-izinnya segera selesai. Kalau kita mulai dari awal bisa bertahun-tahun izinnya Pak. Ini kan tinggal naik kelas saja ya Pak, dari kemitraan jadi perizinan. Nah, itu Pak, kelembagaan ini harus dikuatkan. Kemudian yang kedua, kelola kawasan. Kalau kawasan ini Pak, tidak bisa semua area yang sekian ratus hektar itu ditanami, dikelola Pak. Di dalam pengelolaan hutan itu ada namanya dibagi zona-zona. Kalau ada mata air tidak boleh diganggu, kita sebut dengan zona lindung. Kalau tebing tidak boleh digarap, kita kasih zona perlindungan, segala macamnya. Itu tugas kita Pak. Itu harus diatur. Tidak berarti 800-600 hektar itu semua dibagi ke petani kita. Harus dipertahankan, ada beberapa area sebagai zona perlindungan. Begitu nih. Nah, itu harus kita lihat Pak. Ketika area kita ini ternyata tidak ada tanaman kayu, berarti gagal Pak kalau kawasan itu. Harus ada yang berkayu. Kalau semua kopi, berarti sudah berubah dari perkebunan Pak. Tetapi harus dibarengi dengan tanaman keras, tanaman hutan. Makanya dikenal dengan agroforestry itu, mengkombinasikan tanaman kebun, pertanian dan kehutanan. Dan terakhir, kelola yang paling penting saya kira untuk berlanjutannya itu kelola usaha ini Pak. Kelola usaha ini untuk meningkatkan kesejahteraan. Kalau kelompok-kelompok HKM itu biasanya ada namanya KUPS, unit usahanya. Kalau desa itu ada unit usahanya BUMDes, kalau kelompok itu ada unit usahanya KUPS. Nah, ini nanti akan kita pertemukan antara unit usahanya kelompok dengan unit usahanya desa sehingga bisa saling menguatkan, begitu. Dan kelompok tani itu kalau sudah mendapatkan izin Pak, tanggung jawabnya berat, itu harus sama-sama berani jaga hutan. Kalau ada orang luar masuk, harus juga kita berani menegur, karena kita sudah dapat izin. Ya, biasanya yang terjadi di beberapa tempat Pak, areal HKM itu dikuasai oleh orang-orang luar. Ini paling berat Pak. Ketika dikuasai oleh orang luar, artinya dijual. Dia hanya sebagai nama saja, lalu pemilik tanah ini dengan luar. Ketika panen kopi sekian ratus ton, sekian ratus juta hasilnya, dia hanya dihitung sebagai penjaga. Nah, ini jangan sampai terjadi Pak. Hampir di semua di Lombok Barat itu isinya dengan makanan, dan kita tidak mau itu di sini seperti itu kan. Nah, itu yang harus kita jaga Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian. Dan pada kesempatan ini mungkin sambil diskusi kita pagi ini, kita diskusi sama-sama nanti seperti apa kira-kira nyamannya, baiknya. Dan saya tidak ingin kelompok itu tidak sejalan, tidak harmoni dengan pemerintah desa. Kelompok tidak harmoni dengan KUPR, dengan Koperasi Merah Putih. Kelompok tidak harmoni dengan BUMDes. Nah, kita akan bangun integritas gitu ya. Pembangunan terintegrasi terkait dengan banyak hal, mau usaha, mau kelembagaan dan segala macamnya. Nah, saya kira Ibu, Bapak Ibu ini yang bisa Anda sampaikan. Nanti dari sini silahkan kita diskusi santai. Diskusi namanya audiens sedikit tanya jawab. Apa yang Ibu tidak pahami yang informasikan, apa yang belum yang pahami nanti insya Allah kami tanya ke Bapak Ibu sekalian. Jadi mungkin itu. Mohon maaf kalau ada salah kata ya. Selama sekian tahun mungkin Pak Kades ini yang di tahun 2021 Pak, yang tugas mungkin selama itu ada hal-hal dari tim yang kurang nyaman segala macam, maka hari ini kita perbaiki, hari ini kita benahi. Kalau kawasan hutan itu bukan buat saya Pak, buat tumbuh. Kalau dia ini nanti tahun depan sudah dari sini, sudah tidak bertugas di hutanan Pak. Tetapi tanah itu akan dipercayakan sepenuhnya ke Bapak Ibu. Ya, jadi tangan-tangannya orang hutanan itu adalah kelompok-kelompok tani ini. Pelunggu-pelunggu di titik kawasan hutan untuk dijaga dan dimanfaatkan.
Ketika kelompok-kelompok ini tidak kuat, maka kemana lagi kan? Kalau personil kami hanya 5-6 orang itu mengelola sekian ribu hektar, tentu kami tidak mampu. Makanya kepercayaan itu harus kita bangun hari ini. Semua pihak yang harus kita mulai berbenah. Kalau yang ada salah kita benahi. Ini KPH ini kurang koordinasi, nanti Pak Kades yang sering datang koordinasi. Desa kurang respon, nanti Pak Kades juga bisa Bapak Ibu koordinasi, Pak Kades tanya apa. Kelompok kurang, ya bisa juga hari ini kita benahi semua untuk kebaikan kita bersama. Dan hutan itu menjadi baik berawal dari tingkat lapangan, Pak. Kalau lapangan ini bagus, maka nama KPH juga bagus, nama dinas LHK bagus, nama kementerian bagus. Begitu juga dengan pembangunan desa. Ketika pembangunan desa berjalan bagus, maka kabupatennya disebut kabupaten bagus. Kabupaten bagus disebutlah provinsi bagus. Provinsi maka disebutlah kita negara maju. Nah, kira-kira seperti itu nih. Jadi sekali lagi saya mohon maaf, terima kasih kalau ada salah-salah kata dari tiang maupun anggota, maka harapannya dimaafkan kepada sekalian. Mungkin ini sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dari Bapak Kepala BKPH Rinjani Barat yang telah menjelaskan kepada kita semua tentang proses transformasi dari kemitraan menuju perizinan. Kepada beliau kami ucapkan terima kasih.